Halo teman-teman, kembali lagi di channel Victoria Tunggono bersama aku Tori. Tapi kali ini aku tidak membahas tarot. Kali ini aku membahas hobiku yang baru, yaitu sepatu roda. Nah, kenapa sepatu roda? Kalau buat aku, kenapa aku pilih sepatu roda? Karena aku bukan orang yang suka olahraga kecuali renang. Tapi renang juga sulit karena di masa pandemi harus ke kolam renangnya dan sebagainya. Dan aku lebih suka dansa, tapi seperti kalian semua tahu sejak pandemi, sejak tahun lalu 2020, kasus COVID pertama di Indonesia ada di tempat dansa. Jadi nomor satu yang tidak diperbolehkan adalah dansa. Jadi selama setahun ini aku hampir tidak berolahraga kecuali jogging-jogging kecil. Tapi aku nggak terlalu suka olahraga, aku lebih suka sesuatu yang lebih fun, lebih energik, lebih dinamis, nggak monoton. Nah, kenapa? Akhirnya aku pilih sepatu roda. Jadi buat aku sepatu roda adalah pengganti dansa, tapi juga tidak perlu berpasangan. Kita semua bisa grup, bisa sendiri. Kalaupun grup juga jauh-jauhan, nggak akan sampai 1,5 meter. Pasti kita lebih dari itu karena kita nggak mau deket-deket supaya nggak jatuh gitu. Nah, sekarang aku mau ngomongin benefitnya sama sepatu roda. Kenapa sepatu roda? Sepatu roda itu termasuk olahraga aerobik yang membuat seluruh badan bergerak. 80% lebih dari seluruh anggota badan itu ikut bergerak. Jadi seperti renang ya. Dan terutama adalah otot jantung. Jadi otot jantung kita terpacu, aliran darah lebih lancar, makanya kita lebih bugar, lebih sehat. Walaupun akhirnya jadi lemes, tapi abis gitu lebih sehat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, jadi untuk detak jantung sendiri 148 detak jantung per menit, itu bisa sampai segitu. Dan dalam 30 menit bersepatu roda, kita bisa membakar kalori sebanyak 300 kalori. 1 jam 600 kalori. Gimana itu rasanya? Lumayan ya untuk semangat, untuk ngilangin lemak-lemak yang membandel mungkin. Kalau buat aku sih lumayan ya, 1,5 bulan ini turun 1,5 kilo, hampir 2 kilo. Jadi itu juga cukup membantu. Nah, itu benefitnya dari sepatu roda. Minusnya apa? Minusnya adalah ini lumayan pricey, lumayan apa ya? Kalau kamu nggak mau dibilang head-on, jadinya kita bisa bilang ini sebagai investasinya lumayan besar di awal, terutama karena kita harus punya sepatu roda sendiri. Kalau pinjam mungkin bisa, tapi orang yang dipinjemin juga mungkin akan sebel karena dia juga pengen main, jadi harus gantian dan sebagainya. Jadi minimal kamu punya masing-masing satu pasang sepatu masing-masing. Jadi ini adalah sebuah investasi. Nah, jadi kali ini aku mau bahas untuk harga. Berapa sih harga yang dibutuhkan untuk sebuah sepatu roda? Nah, sebenarnya sepatunya ini, harga yang ini deluxe kayak yang cobalt ini adalah 3 juta. Harganya 3 juta. Dan tapi di Indonesia ada juga yang lebih murah, namanya Impala, itu sekitar 1,9 sampai 2,3, tergantung motifnya yang mana, modelnya yang mana. Kalau kayak berkisar antara 3 sampai 4,5 juta. 4,5 itu yang Barbie patin. Jadi ini paling murah adalah 3 juta yang cobalt, ada juga amber, ada juga yang pastel fade kalau untuk yang model yang seperti ini. Jadi ini toe stopnya di bold. Ada juga yang toe stopnya bisa di adjust, itu yang harganya 3,5 juta untuk kaya. Nah, ada lagi brand lain di Indonesia, tapi ini sangat sulit ditemukan, adalah Moxy. Moxy itu ada yang paling banyak beredar adalah Beach Bunny yang 4,5 juta dan Loli yang 7 juta. Tapi dua-duanya lagi stop produksi, kayaknya lagi pending dulu karena pabriknya bermasalah. Jadi untuk Moxy sangat sulit ditemukan kecuali kalian bisa dapat secondnya.
Ada lagi satu merek lagi di Indonesia, ada namanya Moonlight. Itu juga sama, produksinya juga lagi stop. Jadi sulit sekali untuk menemukan Moonlight. Itu harganya di 5 jutaan. Tapi kalau kalian belum tahu mau serius atau enggak, atau kalian budgetnya terbatas, kalian bisa mulai di Impala. Itu tokonya di Globe Cabin Canggu. Atau kalau kalian sudah mau serius, ditekadin serius, dan kalian udah punya budget lebih di 3 jutaan, kalian bisa ambil Kaya seperti ini. Oke, itu baru sepatunya. Jadi untuk sepatu kalian akan mendapatkan satu boots ini. Ini aslinya sebetulnya warnanya krem, tapi aku ganti dengan warna ini. Tapi aslinya kalian akan mendapatkan satu dus itu dengan ini. Sudah termasuk roda, bearing, toe stop, trucks, dan sebagainya. Ini apalagi ya, dapat di kotaknya cuma ini dan buku manual untuk perawatan sepatu. Itu untuk Kaya. Untuk Moxie kalian mungkin untuk yang loli dapat crab tool-nya. Untuk Moonlight juga katanya dapat crab tool. Tapi kalau untuk Kaya nggak dapat tools. Jadi ini basicnya adalah ini. Lalu apa yang harus ku beli untuk tambahannya? What's next? Udah punya sepatunya nih, lalu apa? Oke, nomor 1 adalah kesehatan, kenyamanan, keamanan. Nomor 1 adalah keamanan. Jadi setelah sepatu, yang perlu kalian beli adalah protective gear. Ini untuk melindungi siku, pergelangan tangan, dan lutut. Jadi ini adalah 3 titik yang paling rentan atau beresiko untuk kena cedera. Jadi kalian penting sekali untuk punya protective gear. Kalau mau yang bahannya bagus, kualitasnya bagus, itu kalian bisa beli yang merek 187 atau merek 888. Itu juga ada di A-Troll. Kalau untuk aku lupa bilang. Ini untuk di Jakarta ada A-Troll di Kemang, di Bandung ada Chateau Porsche Shop, ada juga di Power Slide itu di Bekasi, Power Slide Indonesia itu di Bekasi. Kalau untuk Impala ada di Globe Cabin Canggu itu di Bali, dan untuk Moonlight ada di Coms Roller Shop. Kalau untuk Moxie itu juga ada di A-Troll tapi lagi nggak ada saat ini. Oke, itu untuk toko-tokonya. Nah, nextnya apa? Nextnya protective gear ini aku beli yang merek Oxelo. Ini merek Prancis dari Decathlon, ada di Decathlon. Untuk harganya sekitar kurang lebih 300.000, tapi ini sudah aman banget, sudah oke. Kalau beli yang di bawah itu takutnya ketika kalian nabrak pecah shell ini. Jadi kita kenapa harus invest di protective gear, karena kalau pas jatuh itu pecah, akhirnya kita yang harusnya selamat malah jadi sakit karena kena si pecahan hard shell ini. Jadi kenapa penting banget untuk invest di protective gear. Jadi buat aku saat ini pakai Oxelo dulu, mungkin suatu hari kalau udah ada rezeki lagi nambah untuk yang lebih aman itu 187 atau 888. Oke, what's next? Yang berikutnya adalah helm. Helm ini penting banget. Sekali lagi kalau kalian punya budgetnya, kalian bisa beli yang 187 atau Protect atau 888 atau yang Moxie juga termasuk dari 888. Apalagi ya? Ada banyak sih merek-merek helm yang oke, tapi ini aku beli sekitar 100.000 kurang lebih. Ini ada di Shopee, kalian bisa cari, itu juga banyak. Kebetulan aku beli ini karena warnanya lucu banget. Tapi kalau kalian mau yang lebih bagus, lebih protektif, adalah yang sekitar 1,2 sampai 1,4 atau mungkin 2 juta. Jadi sekitar 1,2 sampai 2 juta itu untuk benar-benar yang benar-benar protect untuk kepala, karena itu juga sangat bahaya. Walaupun kalian nggak masuk skate park, tapi penting banget untuk pakai semuanya.
karena ketika tiba-tiba jatuh itu lumayan ya. Kita nggak mau patah tangan, kita nggak mau patah tulang, kita nggak mau geger otak, karena walaupun di rumah pun kalian kepleset, kepleset, keblejak, apa sih namanya, kena kepala, itu kena ke furniture, kita nggak mau itu terjadi. Jadi selalu pakai protective gear, yaitu helm dan lutut, siku, dan pergelangan tangan. Terus apalagi untuk keselamatan, untuk keamanan, aku beli ini, direkomendasikan temanku Pinkan. Apa ini? Ini celana untuk di sini bagian belakang dan sini samping, supaya kalau ada apa-apa jatuh nggak kena ke tulang punggung, karena itu sangat bahaya ya. Tulang punggung itu kalau kena bisa lumpuh, bisa buta dan sebagainya. Jadi kita nggak mau itu terjadi. Jadi kalau olahraga selalu pakai pad seperti ini. Ini juga aku beli di Shopee sekitar 150-200 ribu. Tapi kalau kalian mau beli yang merek bagus, ada di Aetrol sekitar 1 juta kalau nggak salah, aku lupa. Tapi ini bisa kalian cari dan bisa kalian pakai apapun yang kalian punya dengan budget kalian. Ini sangat penting untuk di keamanan kalian. Oke, itu untuk keselamatan. Sekarang apa lagi ya? Satu lagi hal yang kalian perlu punya adalah tools, T-tools. Ini mau punya T-tools, mau pakai apapun, kalian harus punya minimal adalah obeng. Ada obengnya nih. Jadi taruhnya di sini. Kenapa T-tools ini? Ini untuk skateboard dan ini sangat efisien karena kalian bisa bawa kemanapun. Udah 4-in-1 nih. Jadi di sini ada kunci pasnya berbagai ukuran. Ada 3 kunci pas dan 1 obeng di sini. Jadi ini sangat penting untuk apa? Untuk ngeset ini, untuk ngencengin dan ngebuka apa sih namanya ini, bearings, mur, baut, dan apanya dari bearings ini. Lalu untuk trucksnya juga, untuk trucks perlu yang lebih besar. Jadi tadi aku pakai yang ini, untuk yang kecil untuk di sini, yang besar untuk di trucksnya. Ini namanya trucks, ini namanya bearings yang merah-merah ini, dan ini mur untuk ngencengin bearingsnya. Ini penting. Lalu si obeng untuk apa? Untuk ngebuka toe stop. Kalau kalian mau ganti, kalau kalian mau masang toe guard, nanti itu semua dipakai ini. Jadi alat ini penting banget. Harganya kurang lebih 30.000 sampai 150.000. Kalian bisa cari di toko-toko sepeda, toko-toko skateboard, pasti jual. Warna-warni, aku suka banget karena dia punya banyak warna. Dan ini sangat efisien, bisa dibawa kemanapun, dan memang harus kalian bawa kemanapun, karena kalau kalian pengen ngencengin atau ngelonggarin trucks, bearing dan sebagainya, kalian bisa langsung. Oke, ini adalah untuk setting. Lalu apa lagi ya? Oke, nextnya adalah toe guard. Toe guard ini untuk apa? Toe guard adalah fungsinya melindungi bagian depan, karena kalau kalian jatuh, kalian nggak mau ini terluka ya, kalian nggak mau ini jadi lecet atau sebagainya. Jadi kalian pasang toe guard ini di sini. Caranya gimana? Buka dulu si toe stop ini, masukin toe guard, lalu pasang lagi si toe stop, lalu di sini diiketin. Jadi bukan mulai dari sini talinya, tapi mulainya dari si ini. Jadi keikat yang satu dari tali, yang satu lagi dari bawah. Jadi seperti itu. Untuk toe guard itu juga penting. Kenapa? Karena kalian tidak mau sepatu kalian yang mahal, yang indah, yang cantik ini terluka atau rusak. Ini penting. Tapi aku nggak tahu kalau model yang derby atau model yang flat itu bisa pakai toe guard juga atau enggak. Tapi ini untuk lebih untuk yang boots. Oh ya, kalau kalian kenapa boots ini buat cewek ya sebagainya? Sebetulnya enggak ya. Jadi heels ini fungsinya adalah untuk memaksa lutut kita untuk
cenderung berlutut, untuk cenderung menekuk ketika kita berdiri. Jadi kenapa dibikin heels? Supaya kita nggak lurus ketika berdiri, kita agak menekuk, dan itu yang penting. Kenapa penting? Karena ini bukan inline skate. Jadi kalau inline skate itu remnya di belakang. Ketika kita ngejeblak ke belakang ada remnya, ada penahan. Tapi kalau ini tidak ada penahannya, jadi nahannya harus ke depan. Makanya kita mendingan lebih berlutut daripada bertegak. Kalau tegak kita ngejungkang ke belakang. Tapi kalau kita di sepatu roda, roller skate atau quad skate, ini kita ke depan. Makanya ini dibikin heels. Cowok oke nggak dengan heels? Nggak masalah. Tinggal kalian membiasakan diri aja. Kalau emang kalian suka, kalau kalian memang butuh support dari heels ini, nggak masalah. Aku lihat juga banyak kok yang cowok-cowok pakai ini, mungkin pakai warna hitam kali ya, atau warna yang lebih netral. Kalau perempuan lebih suka warna yang lebih cute, lebih soft juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian seneng yang flat, itu kalian harus effortnya lebih besar untuk menekuk lutut, untuk lebih down, lebih bouncy ke bawah. Dan kalian mungkin akan butuh itu ditopang dengan si protective gear knee pad. Kalian itu harus benar-benar yang udah bikin otomatis menekuk. Itu kalian bisa beli di 187, itu juga oke. Oke, what else? Harga lagi yang kita mau bahas adalah leash. Leash ini adalah fungsinya untuk ngebawa sepatu roda di sampir. Caranya adalah kita buka ini di sini, kita masukin di sini begini. Ini untuk ngebawanya, jadi supaya kalian ringkes. Jadi bisa begini atau bisa juga ke sini, tergantung preferensi kalian untuk ngebawa ini. Ini leash harganya kurang lebih 100 ribuan. Ada yang 60.000, ada yang 135, tergantung tokonya. Tapi ini harganya kurang lebih 100.000. Kalau toe guard ini kurang lebih juga 100.000, antara 85 sampai 135 tergantung tokonya. Dan warna-warninya juga ada banyak. Kalian bisa cari, ini 100 ribuan kurang lebih. Oke, what else ya? Untuk bersepatu roda buat aku, investasiku juga adalah kaos kaki yang panjang. Jadi kalau dulu aku nggak pernah punya kaos kaki sepanjang ini sejak lulus SMA, akhirnya aku beli lagi demi sepatu roda. Karena selama ini kaos kakiku yang pendek banget untuk sneakers. Nah sekarang terpaksa harus investasi beberapa pasang, karena kalau mau pakai setiap hari harus dicuci. Jadi aku punya beberapa pasang sepatu kaos kaki yang sepanjang ini. Harganya kurang lebih 25-50 ribu, mungkin sampai dengan 100 ribu ya setiap pasang. Jadi kalian tinggal pilih model dan harganya aja. What else ya? Oh ya, kalau kalian main di tempat umum, bukan di rumah, kalau kalian lagi di luar, kalian taruh barang-barang di mobil, kalian nggak mau bawa apapun, dan kalian juga nggak mau taruh apapun di kantong, penting untuk kalian punya bum bag atau waist bag ini ya. Jadi tas pinggang ini berfungsi banget. Kenapa? Untuk membebaskan kita dari macam-macam. Aku pernah coba pakai backpack, aku pernah coba pakai bum bag ini. Lebih enak ini. Kenapa? Kalau ada apa-apa kalian tinggal buka di depan, nggak harus buka ke belakang. Jadi, dan ini juga membebaskan badan kita dari beban, lebih terasa ringan untuk jalan, nggak ribet. Jadi ini juga sangat penting untuk punya waist bag. Kalau kalian nggak suka yang macem-macem, beli yang kecil aja. Yang penting muat untuk handphone dan untuk kunci mobil atau kunci motor, seperti itu. Oke, yang terakhir. Akhirnya yang terakhir nih ya, kayaknya udah banyak banget yang aku bahas dan kalian udah bisa menghitung sendiri pengeluaran kalian akan habis berapa. Adalah
speaker portable. Ini penting banget untuk ditaruh di ini di sini. Kenapa? Karena kalian perlu musik mungkin ya, mungkin enggak juga, tapi kalau kalian mau lebih fun, kalian bisa pakai musik. Ini harganya sekitar 100.000 sampai 300.000 kurang lebih. Cari yang paling ringan, paling waterproof, supaya kalian kena keringet juga nggak jadi rusak, dan harus ringan supaya kalian bisa taruh di pinggang, itu nggak ada beban buat kalian. Ini wifi juga, wifi bluetooth ya. Ini fungsinya adalah supaya kalian lebih fun, lebih relax, lebih enjoy. Juga kalau kalian mau bikin konten TikTok atau di Instagram dan sebagainya, ini bisa membantu kalian untuk lebih flow dan sebagainya. Oke, satu hal lagi yang cukup menguras dompet kalau kalian mau bersepatu roda adalah kostum. Jadi baju, kalau kalian suka tampil, kalau kalian peduli sama penampilan, kalian akan harus butuh celana atau rok atau celana monyet atau crop top atau celana hot pants dan sebagainya. Itu juga lumayan. Kalau kalian memang tidak punya, itu akan menjadi sebuah investasi lagi. Syukur-syukur kalau kalian punya, pakai aja yang udah punya dulu. Tapi kalau kayak ada roller disco, ada acara-acara tertentu untuk skate, sepertinya kalian akan pengen dress up, akan pengen cari kostum yang tepat. Jadi itu juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk mulai bermain roller skate. Jadi roller skate ini nama lainnya adalah quad skate, atau sepatu roda itu yang 2 di depan, 2 di belakang, namanya quad skate. Kalau inline skate itu yang di tengah. Jadi ini quad skate namanya. Jadi seperti itu kira-kira yang perlu kalian pikirkan, yang perlu kalian rogoh uang di rekening kalian untuk mulai bermain sepatu roda. Semoga ini bisa membantu. Oh ya, satu lagi hampir lupa, ini juga lumayan investasi karena tali seperti ini panjangnya yang 250 cm, nggak terlalu banyak yang jual. Akhirnya aku bikin sendiri, aku beli meteran dan aku bikin sendiri ujungnya, dan aku wax sendiri sampai untungnya dapat warna yang cocok dengan si toe stop. Tapi kalau kalian nggak mau repot, ada yang jual sekitar 60.000, 50 sampai 60.000 ada juga di Tokopedia. Atau kalau kalian mau investasi yang lebih mahal lagi, namanya Derby Lace. Itu ada yang spark, ada yang core. Jadi spark itu yang glitter, ada core yang nggak pakai glitter. Itu bahannya bagus banget, bener-bener untuk sepatu roda, ngiket banget, jadi nggak akan patah, nggak akan putus, dan juga bener-bener ngiket sampai, karena kalian kalau mau pakai sepatu roda harus bener-bener ngiket press, jangan sampai kendor gitu ya. Jadi ini juga sebuah investasi. Harganya kalau Derby Lace ada di Neon Shack itu 175, di toko lain mungkin lebih mahal, ada 175.000. Kalau kalian nggak mau beli yang Derby Lace, itu di sekitar 60.000 juga ada. Oke? Ingat aja kalau mau beli tali itu yang 250 cm per tali. Jadi 2 pasang adalah 5 meter. Itu. Satu lagi mulu adalah aksesoris. Jadi kalau kalian seneng mencentilkan sepatu, yaitu ada aksesoris yang perlu kalian taruh untuk supaya orang tahu ini adalah sepatu kalian dan kalian seneng aja menghias-hiasnya, centil sedikit. Nah, ini aksesoris ini sekitar 50.000 sampai 100.000 ini di Lock Q. Tapi ada juga yang lebih lucu-lucu yang kayak bordir-bordir, kembang-kembang, ada butterfly, itu sekitar cuma 15.000, 25.000. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau menghias sepatu kalian, ini juga lumayan sebuah investasi, tapi ini benar-benar personalized, benar-benar customize sepatu kalian. Jadi itu tidaknya yang aku bisa share tentang sepatu roda dan apa yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli sepatu roda, supaya kalian tahu
apakah ini benar-benar untuk jangka panjang atau cuma ikut-ikutan supaya kalian nggak nyesel belinya. Dan kalau kalian udah beli, ya udah kita skate bareng. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.